قصف جديد مبنى هتلر كان خالص. قصف جديد يا شباب. Di tengah kekuatan militer Suriah yang nyaris lumpuh, Israel masuk bagai pahlawan dengan dalih melindungi suku Druze di Suriah. Tapi apakah itu benar? Jawabannya tidak. Alasan kemanusiaan itu hanyalah topeng. Yang Israel incar bukan hanya milisi atau keamanan komunitas, tapi belum kering pena mencatat serangan Israel terhadap Yaman, serangan Israel terhadap Lebanon, dan serangan Israel terhadap Iran. Sekarang giliran Suriah diserang oleh Israel. Suriah yang sudah hancur oleh perang saudara, sekarang jadi sasaran tembak dalam babak baru konflik regional. Yang menjadi pertanyaan, kenapa baru sekarang? Kenapa yang sudah rapuh masih harus dihantam? Pengamat bilang, ini bukan soal membalas ancaman, tapi strategi senyap membelah Timur Tengah menjadi lebih lemah. Ayo kita telusuri untuk mencari tahu apa alasannya, siapa yang diuntungkan, dan kenapa Suriah tidak membalas. Mungkinkah di balik dentuman bom dan laporan gencatan senjata ada motif dan permainan, dan ada luka yang terus digaruk hingga berdarah lagi. Di saat bara konflik belum padam, ketika Suriah masih sibuk memadamkan api di rumahnya sendiri, serangan datang tanpa peringatan. Dan itu bukan dari kelompok oposisi, bukan juga dari HTS, melainkan datang dari Israel. Konflik terbaru meledak di Suriah, bermula dari kota Suwaida, wilayah selatan Suriah, yang dihuni komunitas Druze, kelompok minoritas Syiah. Mereka bertikai dengan suku Arab Badui Sunni dalam konflik lama yang membara sejak jatuhnya rezim Bashar al-Assad. Tapi kali ini berbeda. Suku Badui meminta intervensi negara, sementara kelompok Druze merasa dihianati dan merasa dianiaya melalui kekerasan dan pembantaian. Kelompok Druze menganggap intervensi negara menambah kekacauan. Rezim HTS yang semula bertujuan melindungi yang bertikai, kini jadi sasaran komunitas Druze. Perdamaian dan perlindungan yang dijanjikan HTS gagal karena tidak mampu mengendalikan fraksi-fraksinya di lapangan. Informasinya simpang siur antara propaganda dan realita. Tapi satu fakta yang tak dapat dibantah, setidaknya sudah lebih dari 300 orang tewas di Suwaida. 92 dari kelompok Druze, 200 orang dari kelompok Arab Badui Sunni, dan sisanya dari pasukan HTS. Pucuk dicita, ulam pun tiba. Israel memang mencipta kesempatan ini. Di tengah konflik yang sedang memuncak,
serta dengan dalih menyelamatkan kelompok Druze dan memberantas geng-geng rezim, Israel masuk ke dalam konflik Suriah. Alasannya sangat tidak masuk di akal. Hanya dikarenakan saudara-saudara suku Druze banyak yang tinggal di Israel dan dataran tinggi Golan yang didudukinya. Bahkan sebagian dari mereka bekerja di dinas militer Israel dan dianggap sebagai komunitas yang loyal. Pernyataan campur tangan pada konflik Suriah ini keluar langsung dari mulut Netanyahu. Sementara Menteri Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, mengancam akan membunuh pimpinan HTS Zar'a, Presiden Suriah, karena dituding sebagai biang kekacauan. Masih ingatkah Anda bahwa saat penggulingan Bashar al-Assad, Israel membantu Ahmad Zar'a al-Jawlani? Pernyataan Netanyahu dan Itamar Ben-Gvir ini sejalan dengan Menteri Luar Negeri Israel, Katz, menyatakan serangan akan dilakukan kecuali geng Zar'a mundur dari Suwaida. Dan memang benar, serangan pun dimulai. Tank-tank Suriah dihantam di Suwaida. Serangan udara menyasar pusat kota Damaskus. Komplek Kementerian Pertahanan dibom. Area dekat istana presiden ikut terguncang. Tapi pertanyaannya, apa benar ini demi melindungi Druze? Atau ada agenda lain yang jauh lebih dalam? Sebelum menjawab itu, ada fakta yang harus diungkap. Setelah hari-hari penuh darah dan tembakan, pejabat Suriah dan pemimpin Druze akhirnya mengumumkan gencatan senjata. Tapi Israel tidak. Bahkan setelah gencatan diumumkan, serangan udara Israel tetap berlanjut. Mereka mendesak militer Suriah agar menarik diri dari Suwaida. Dan pasukan pun berkonvoi keluar dari Suwaida. Tapi harapan akan damai hanya bertahan sebentar. Baru sehari setelah pasukan Suriah ditarik keluar, kekacauan kembali pecah. Pertempuran antara suku Druze dan suku Badawi kembali mengguncang kota. Ironisnya, Israel yang memaksa pasukan Suriah keluar justru berbalik arah dan mengatakan kalau pasukan keamanan Suriah boleh kembali ke Suwaida. Jadi di sini siapa sebenarnya yang dikendalikan dan siapa yang sedang mengatur kekacauan dari belakang layar? Suriah tampak nyaris tidak berdaya. Israel bebas masuk, membombardir dan intervensi, bahkan menduduki wilayah tanpa ada balasan berarti dari Suriah. Kenapa? Bukan karena Suriah tidak mau melawan, tapi karena kekuatan militer Suriah sudah dilumpuhkan sejak awal. Selama bulan-bulan pertama pemerintahan Ahmad Az-Zahra al-Jawlani, Israel melakukan serangan strategis yang sangat terencana. Depot-depot rudal dihancurkan, gudang senjata berat dilumpuhkan, jalur logistik terputus, komando terpencar. Suriah hanya tersisa senjata ringan dan pasukan darat yang compang-camping. Kemampuan membalas nyaris tidak ada. Israel sudah memastikan sebelumnya bahwa Suriah tidak mampu mengangkat kepala, apalagi menembak balik.
Inilah cara mereka mempertahankan dominasi tanpa harus perang terbuka. Cukup dengan operasi terarah dan bombardir selektif. Di tengah kekuatan militer Suriah yang nyaris lumpuh, Israel masuk bagai pahlawan dengan dalih melindungi suku Druze di Suriah. Tapi apakah itu benar? Jawabannya tidak. Alasan kemanusiaan itu hanyalah topeng. Yang Israel incar bukan hanya milisi atau keamanan komunitas, tapi wilayah. Tepatnya dataran tinggi Golan dan pegunungan Hormon. Dua wilayah strategis yang sekarang dihuni oleh komunitas Druze. Dengan dalih melindungi, Israel membuka jalan untuk membentuk kantong sekretarian baru di selatan Suriah. Tujuannya untuk memecah Suriah dari dalam, melemahkan Suriah sampai tidak bisa lagi mengklaim wilayah yang sudah dicaplok. Proyek ini punya nama Koridor David, sebuah misi jangka panjang untuk menggambar ulang peta Timur Tengah dengan kekacauan.